baik. Kita mulai saja. Yang pertama saya mau sharing dulu diskusi dengan Pak Muhammad Alatas. Saya panggil Ustadz atau Om nih? Saya panggil Pak aja ya? Ya, boleh. Pak Muhammad. Ya, jadi Bapak kan sering memang lebih banyak terjun ke lapangan nih ya, khususnya di tim OKOC ya, pada konteks mengarahkan, menjadi coach ya, teman-teman yang sedang memulai usaha atau sedang mempersiapkan usaha. Nah, hari ini pada konteks COVID ya, yang memang semua juga kena dampaknya, bahkan tadi kita ngobrol, angka perceraian juga luar biasa ya. Angka luar biasa. Itu dampak apa tuh dominonya ya? Domino. Jadi kalau mukul banyak tuh kenanya, termasuk perceraian. Banyak yang nggak tahan juga dengan kondisi ekonomi. Nah, hari ini kalau kita boleh sharing, apa sih jenis-jenis usaha yang bisa kita mulai? Bukan tanpa modal, kalaupun ada modal, ya modalnya nggak terlalu repot-repot banget harus minjem ke bank atau apa. Ada nggak yang perlu kita sharing nih ke teman-teman yang lagi nonton nih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memang di tengah pandemi COVID-19 ini, itu kita di tengah-tengah pandemi ini semua ada kebiasaan baru, ada keseimbangan baru. Namanya new equilibrium ya. Nah, di situ itu ada produk-produk, ada barang yang memang tenggelam, ada satu produk atau barang yang dia lagi naik ya. Nah, jadi memang bergesernya perilaku konsumen. Konsumen bergeser, yang tadinya offline belinya sekarang online. Jadi semua kaitannya dengan pergeseran perilaku konsumen. Online shopping itu salah satu yang lagi naik ya, luar biasa. Lalu juga food delivery itu jadi salah satu bagian yang adaptif. Jadi kita perilaku konsumen itu, maka dari itu pelaku UMKM juga harus adaptif. Sebelum COVID kita harus kreatif, tetapi di saat pandemi COVID, di new normal ini kita harus adaptif. Jadi kreatif penting, tetapi sekarang harus adaptif. Gitu. Lalu ada ya pastinya frozen food juga lagi naik sekarang. Iya, lalu dan yang paling sekarang naik pastinya itu yang kaitannya dengan digital. Ya, Java Media ya, kaitannya dengan usaha yang dijalankan oleh salah satu Java Media. Jadi semua yang kaitannya dengan offline itu berubah ke online. Yang tadinya ke pasar, sekarang kita beli sayur juga online ya, semuanya. Lalu ada sektor-sektor lain yang memang naik. Salah satu contohnya ya seperti ini nih. Tadinya kita seminar tatap muka, sekarang akhirnya seminarnya online juga. Betul. Bazar juga online. OKOC, Jakpreneur ngadainnya itu bazar online. Di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, itu programnya Pemda DKI. Bazar yang tadinya ketemu muka, sekarang juga bazar online. Jadi semua benar-benar COVID ini merubah tatanan kehidupan dari yang tadinya offline menjadi online semua. Jadi itulah bagi teman-teman pelaku UMKM ya yang ingin memulai bisnis itu pastinya kita harus adaptif dengan kondisi sekarang. Yang kedua, jangan takut untuk memulai bisnis. Karena memang semua teman-teman generasi milenial ini kadang gue nggak punya modal bang. Kalau kita ngobrol nih, gue nggak punya modal. Padahal dia punya modal utama ini, modal utamanya. Itu dia. Ini yang paling ide gagasan kita bangun tidur. Itu kita udah punya modal nih. Bangun tidur aja kita punya modal, ide gagasan. Apa hari ini apa yang harus saya keluarkan idenya itu. Jadi satu insan manusia itu satu hari Allah kasih beri ribuan ide gagasan untuk bisa mengeluarkan satu produk ya. Itu satu hari mungkin bisa 5 produk. Jadi setiap saya bangun tidur, saya itu coba 10 gagasan yang harus ini saya lakukan. Setiap bangun tidur. Nah, mau tidur hari ini apa yang udah saya lakukan? Selalu mau evaluasi. Dari 10 pagi, di malam apa nih kira-kira yang udah saya jalanin. Salah satu contohnya hari ini nih. Inilah 10 bagian yang kerencana yang udah saya manage di pagi hari dan malam hari saya evaluasi. Jadi kepada teman-teman milenial jangan takut untuk mulai bisnis begitu. Dan yang ketiga, jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah cukup ilmu.
Harus sering upgrading ilmu. Itu yang penting. Sering lihat seminar online, offline, lalu juga sering tanya dengan senior-senior, itu yang paling penting. Nah, paling itu Ustadz. Ya, saya panggilnya Bang Muhammad ya. Boleh. Bang Muhammad. Jadi kalau hari ini dari peluangnya yang udah disebutkan tadi Saizul Frozen di bidang IT media. Ini salah satunya juga. Salah satunya juga ya. Food ya, itu yang memang nggak. Food, kuliner. Intinya orang sehebat-hebatnya ada masalah apapun di negara atau bidang ekonomi, orang nggak stop makan pastinya, nggak stop minum, ya kan? Betul. Nah ini yang paling menjadi dasar. Nah, tinggal masalahnya gini, karena judulnya hari ini peluang karir dan bisnis, kita tadi baru prolog awal ngobrolin bisnis. Kalau karir kira-kira nih, kita intip dari sisi karir ya, dari sisi kebutuhan ketenagakerjaan, kira-kira penciptaan pekerjaan itu pastinya konten kreator lagi hits ya. Konten kreator itu lagi hits. Saya beberapa bulan sebelum COVID itu memang sebelum COVID aja konten kreator itu sangat diburu oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan media ataupun bukan perusahaan media. Konten kreator itu saya juga salah satu trainer di Rumah Siap Kerja. Itu di Rumah Siap Kerja itu generasi muda, generasi milenial itu memang di situ mencari ilmu soft skill ya tentang konten kreator, copywriting. Itu sangat hits ya. Apalagi di COVID-19 seperti ini. Orang semua beralih ke online. Itu salah satu pekerjaan yang lagi hits ya. Dan juga pekerjaan ini, konten kreator, youtuber, selebgram, itu pekerjaan yang kita nggak pernah kira dulu. Orang tahunya dulu artis aja ya. Artis itu pekerjaan old. Ya itu zaman old itu. Nah tapi sekarang siapapun mereka bukan artis bisa jadi artis sekarang. Itu dia, itu ya, bisa jadi selebgram, dia bisa jadi influencer begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peluang karir yang sekarang sedang naik juga adalah yang pastinya kita jasa untuk membantu apapun orang, itu jasa apapun nih sekarang. Jadi saya hari ini gitu nggak mau dengar ada orang yang nggak punya kerjaan gitu. Karena apapun bisa dilakukan. Itu jasa membantu orang, kita nganter, apapun itu bisa menghasilkan rupiah. Jadi nggak ada istilah generasi milenial, bang saya nggak punya kerjaan, bukan. Lu belum mendapatkan pekerjaan sesuai passion lu, istilahnya begitu bang. Jadi bekerja itu bukan hanya di belakang meja, di motor itu kita juga bekerja gitu. Jadi banyak lagi pekerjaan karir-karir yang lain, tapi yang memang lagi hit sekarang itu yang kaitannya dengan sosial media. Iya, konten kreator, youtuber, Instagram yang dulu kita nggak pernah nyangka Atta Halilintar per bulan itu berapa sih menghasilkan uang. Dulu artis kan, orang seperti artis gitu, orang berlomba-lomba. Sekarang kita nggak perlu jadi artis untuk menghasilkan rupiah. Kita mau jadi selebgram, youtuber, yang penting kita punya modal. Apa modalnya? Ini yang pertama, modal utama. Dan banyak ngomong. Banyak ngomong dalam arti kita bisa public speaking kita bagus. Itu dia. Jadi ada lagi beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak pernah ada. Salah satu contoh juga saya sebut langsung aja, ojek online gitu ya. Ojek online kita nggak pernah terpikirkan dulu ojek online. Sekarang orang berbondong-bondong untuk ikut karena saking pekerjaannya susah. Tapi saya apresiasi kepada mereka ojek online. Kenapa? Mereka mau untuk bekerja walaupun ada orang yang masih menyinyir pekerjaan itu. Saya bilang nggak ada, ini pekerjaan mulinya, saya bilang membantu orang. Selagi halal ya. Iya, selagi halal.